Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas soal matematika, masih membahas soal kiriman dari sahabat Excellent yang telah mengirimkannya melalui WA kami. Bagi kalian yang ingin soalnya dibahas di channel ini, baik soal matematika, fisika, ataupun soal kimia, kalian bisa kirimkan ke WA kami yang ada di deskripsi di bawah. Oke, kita langsung saja bahas untuk soal yang pertama. Garis G menyinggung grafik fungsi f(x) sama dengan min e kuadrat ditambah 8x tambah 1 di titik yang berabsis 3. Gradien garis G adalah. Nah, perhatikan di sini ada sebuah garis G di mana posisinya dia menyinggung grafik fungsi f(x) sama dengan min e kuadrat ditambah 8x tambah 1 ya, di titik yang berabsis 3. Berarti ini adalah titik singgungnya. Yang ditanyakan adalah gradien garis G. Nah, cara yang paling gampang untuk menentukan gradien sebuah garis jika dia menyinggung grafik suatu fungsi, caranya adalah kalian tulis dulu fungsi yang diketahui, yaitu f(x) sama dengan min x kuadrat ditambahkan dengan 8x, kemudian ditambahkan dengan 1. Nah, ini adalah fungsinya. Ingat, gradien selain kita bisa cari dengan menggunakan rumusnya, gradien itu sendiri bisa juga ditentukan dengan mencari turunan pertama dari fungsi f(x)-nya. Jadi kalian turunkan dulu ya fungsinya, atau cari turunan pertama dari fungsi f(x)-nya. Masih ingat ya cara menurunkannya? Karena ini operasinya adalah penjumlahan, jadi kalian turunkan satu-satu. Cara menurunkannya, pangkatnya kalian kalikan ke depan. Jadi 2 ini kalian kalikan ke koefisien di depan ya. Ini artinya ada angka 1, jadi 2 kali min 1. Itu hasilnya adalah min 2. Kemudian kalian tulis x-nya, kemudian pangkatnya. Ini kalian kurang 1. Jadi 2 kurang 1 hasilnya 1. Tidak perlu kita tuliskan ya kalau pangkat 1. Kemudian 8x kalau kita turunkan hasilnya adalah 8. Sedangkan konstanta atau 1 ya, si 1 ini kan konstanta karena tidak memuat variabel. Kalau kita turunkan itu hasilnya 0. Jadi 0 tidak perlu kita tuliskan. Jadi turunan pertamanya akan sama dengan min 2x ditambahkan dengan 8. Karena turunan pertama itu nilainya sama juga dengan nilai gradien ya. Jadi kita ganti karena gradien itu simbolnya adalah M. Maka min 2x, nah perhatikan di sini, tadi dia menyinggung grafik fungsi f(x) ya, di titik yang berabsis 3. Nah, absis ya artinya itu nilai x-nya, jadi nilai x-nya itu adalah 3. Jadi dia menyinggung grafik fungsi f(x) itu di titik x sama dengan 3 ya, untuk nilai koordinat titik x-nya itu adalah 3. Jadi kalian tinggal substitusikan nilai x sama dengan 3 ke persamaan ini. Jadi min 2x artinya adalah min 2 kali 3. Kemudian kita tambahkan dengan 8. Maka kita dapatkan min 2 kali 3 itu hasilnya adalah min 6. Kemudian kita tambahkan dengan 8. Min 2 ditambah 8, min 6 kita tambahkan 8, itu hasilnya adalah positif 2. Jadi kita dapatkan gradien garis G itu adalah 2. Kalau kita lihat opsinya yang betul yang mana? A, B, atau C? Ya, yang betul tentu saja adalah yang C. Nah, berikutnya soal yang kedua. Katanya diketahui f(x) sama dengan 3x kuadrat ditambah 5x ditambah 7. Garis H menyinggung grafik fungsi f(x) di titik A min 1,5. Persamaan garis H adalah. Nah, di sini yang ditanyakan adalah persamaan garis H ya. Nah, untuk menentukan persamaan garis H gampang sekali karena di sini sudah diberitahukan kalau garis H itu dia melalui satu titik ya, ada satu titik diketahui di sini. Jadi persamaan yang bisa kita gunakan ya, ingat lagi rumus persamaan garis yang melalui satu titik dan gradien. Rumusnya adalah ya betul sekali, rumusnya adalah Y dikurangkan dengan Y1 sama dengan gradien ya atau M dikalikan dengan X yang dikurangkan dengan X1. Nah, kita tinggal substitusikan saja nilainya. Di mana Y1 tadi adalah titik yang dilalui ya, berarti ini X1-nya, berarti ini Y1-nya. Nah, yang belum ada di sini adalah nilai gradiennya. Jadi kita harus cari dulu nilai gradiennya. Caranya bagaimana? Sama seperti pada soal nomor 1 tadi ya. Kalian tulis dulu fungsi yang diketahui di sini itu adalah fungsi f(x) sama dengan 3x kuadrat yang ditambahkan dengan 5x yang ditambahkan dengan 7.
Nah, kita cari turunan pertama dari fungsi fx-nya, kalian turunkan. Nah, cara menurunkannya gampang ya. Jadi, kalikan pangkatnya ke depan. Jadi, 2 kali 3 hasilnya adalah 6. Kemudian, x-nya pangkatnya kita kurang 1. 2 kurang 1 ya 1. Tidak kita tuliskan satunya. Turunan dari 5x adalah 5. Turunan dari 7, 0. Tidak perlu kita tuliskan. Nah, f aksen x tadi nilainya akan sama dengan nilai gradiennya. Nah, kita langsung ganti nih nilai x-nya. Perhatikan, nilai x-nya di sini adalah min 1 ya, nilainya min 1. Jadi kalian tinggal ganti 6, kita kalikan dengan min 1, kita tambahkan dengan 5. 6 kita kalikan dengan min 1, hasilnya adalah min 6. Kemudian kita tambahkan dengan 5. Min 6 ditambah 5, hasilnya adalah negatif 1. Sehingga kita dapatkan gradiennya. Nah, setelah kita dapatkan gradiennya, silakan substitusikan ke persamaan garis tadi ya. Jadi Y dikurang Y1, Y1-nya di sini adalah 5, sama dengan gradiennya langsung ganti min 1, kemudian di sini ada X gitu ya, kita kurangkan dengan X1-nya sini adalah negatif 1, hati-hati ya, negatif 1. Nah, seperti ini. Kita selesaikan, Y kita kurangkan dengan 5, sama juga dengan min 1, X gitu ya, negatif ketemu negatif ditambah 1. Maka Y kita kurangkan dengan 5 akan sama dengan, nah kalikan ke dalam min 1 kali X hasilnya adalah min X. Min 1 kali min 1, positif 1 ya, min 1 kali positif 1 hasilnya adalah negatif 1. Jadi kita dapatkan Y sama dengan min X. Nah ini ada min 1. Kemudian ini ada temannya ya, min 5 kita pindah ruas jadi positif 5. Jadi kita dapatkan Y sama dengan min X. Nah, min 1 ditambah 5 itu hasilnya adalah positif 4. Nah, jadi kita dapatkan persamaan garis H tadi ya, yang melalui satu titik dan gradien tertentu. Jadi kalau kita cek jawaban yang benar yang mana? Iya, jawaban yang benar tentu saja adalah yang D. Nah, selanjutnya soal yang ketiga. Katanya garis G menyinggung grafik fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat dikurang 7x ditambah 1. Gradien garis G adalah 2. Nah, ini gradiennya sudah diketahui gitu ya. Yang ditanyakan adalah titik singgung antara garis G dan fungsi f adalah fx ya, fungsi fx adalah, nah di sini yang ditanyakan adalah titik singgungnya antara garis G dan fungsi tadi. Dimana di sini gradiennya itu sudah diketahui. Oke, caranya juga sama ya. Nah karena gradien sudah diketahui, kalian tulis dulu tadi fungsinya, yaitu fx gitu ya, sama dengan X pangkat 3 dikurangkan dengan 3X kuadrat dikurang 7X, kemudian ditambahkan dengan 1. Tadi turunan pertamanya ya, F aksen X-nya atau nilai gradiennya tadi ya, coba kita turunkan dulu. Di sini ada angka 1, jadi 3 kali 1 hasilnya adalah 3. 3x pangkatnya langsung kurang 1 jadi 2 ya, dikurang 3 kali 2 hasilnya adalah 6, pangkat x-nya kurang 1, 2 kurang 1, 1 dikurang 7x turunannya adalah 7, turunan 1, 0, tidak kita tuliskan. Nah, di sini f aksen x atau turunan pertamanya itu kan sama juga dengan nilai gradiennya gitu ya, 3 X kuadrat dikurang 6X dikurangkan dengan 7. Nah, karena gradiennya sini sudah diketahui ya, katanya nilainya adalah 2. Jadi kita langsung ganti 2 sama dengan 3X kuadrat dikurang 6X dikurangkan dengan 7. Atau boleh juga 3X kuadrat dikurangkan dengan 6X dikurangkan dengan 7 sama dengan 2. Pindah ruas ya, 3 X kuadrat dikurang 6X dikurang 7 dikurang 2, karena 2 pindah ruas jadi negatif sama dengan 0. Atau 3X kuadrat dikurang 6X dikurangkan dengan min 7 dikurang 2 itu adalah min 9 sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat persamaannya masih bisa kita sederhanakan ya. Jadi semua ruas kita bagi dengan 3. Jadi kita dapatkan X kuadrat dikurang, jadi bagi 3 semua, 6 bagi 3, 2X
Min 9 bagi 3, negatif 3 sama dengan 0. Nah, di sini kita dapatkan dalam bentuk persamaan kuadrat ya. Nah, karena kita dapatkan dalam bentuk persamaan kuadrat, jadi kita harus faktorkan. Nah, untuk menentukan nilai X-nya. Oke, di sini ada X kuadrat. Nah, jadi kita tuliskan di sini X, di sini kita tuliskan X ya, karena X kali X hasilnya adalah X kuadrat. Kalau kita kalikan ya, dua angka itu hasilnya adalah negatif 3. Kalau kita jumlahkan, hasilnya adalah negatif 2. Kira-kira angkanya berapa? Iya, langsung ketebak ya. Negatif 3 dan positif 1. Karena min 3 kali 1 hasilnya negatif 3. Min 3 ditambah 1 hasilnya adalah negatif 2. Bagi kalian yang masih belum bisa memfaktorkan bentuk persamaan kuadrat seperti ini, bisa langsung cek di deskripsi di bawah ya. Nah, jadi oke, saya bawa ke sini ya. Jadi kita ambil yang pertama di sini adalah X dikurang 3 sama dengan 0 ya. Sama dengan 0. Jadi kita dapatkan X-nya yang pertama adalah 3. Kemudian X yang kedua, X ditambah 1 sama dengan 0. Maka kita dapatkan X-nya, nah pindah ruas ya, jadi min 1. Jadi ada dua buah nilai X di sini. Nah, nilai X yang kalian dapatkan ini, kalian substitusikan kembali ke fungsi fx-nya. Nah, jadi kita masukkan ya untuk nilai X sama dengan 3. Nah, kalian tulis di sini fungsinya tadi adalah fx sama dengan X pangkat 3 dikurang 3X kuadrat dikurang 7X ditambah 1. Oke, kita langsung ganti nilai X-nya dengan 3. 3 pangkat 3 dikurang 3 kali 3 kuadrat dikurang 7 kali 3 ditambahkan dengan 1. Nah, di sini kan 3 pangkat 3 itu kan 27 ya. Dikurang 3 pangkat 2, 9 kali 3 juga 27. Terus kita kurangkan dengan 7 kali 3, 21 ditambah 1. Nah, ini udah langsung dicoret ya, udah habis. Min 21 ditambah 1 hasilnya adalah min 20. Nah, jadi fx itu kan nilainya sama juga dengan nilai y-nya gitu ya. Nah, ini sama juga dengan nilai y-nya. Jadi untuk titik yang pertama, kita dapatkan titiknya adalah x, y, berarti x-nya 3. Y-nya adalah min 20. Ini titik yang pertama. Kemudian substitusikan lagi untuk x sama dengan min 1. Ya, X sama dengan min 1, tulis lagi fx sama dengan gitu ya, X pangkat 3 dikurang 3X kuadrat dikurang 7X ditambah 1. Masukkan nilai X-nya di sini min 1 pangkat 3 dikurang 3 kali min 1 kuadrat dikurang 7 kali min 1 ditambah 1. Oke, sama juga dengan min 1 pangkat 3 itu adalah min 1, kemudian dikurang min 1 kuadrat 1 ya, kali 3, 3. Kemudian negatif ketemu negatif, positif 7 ditambah 1. Nah, di sini min 1 tambah 1 kan habis ya, min 3 tambah 7 adalah 4. Nah, jadi kita dapatkan tadi nilai Y-nya. Jadi nilai X-nya adalah min 1 dan Y-nya 4. Nah, jadi ada dua nih titik singgungnya yang kita dapatkan. Kita cek ya jawabannya yang mana. Yang pertama adalah min 1, 4 ya. Min 1, 4 dengan 3 min 20. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Jadi titik singgung antara garis G dan fungsi fx itu adalah di titik min 1,4 atau 3, min 20. Oke, gampang ya. Nah, selanjutnya soal yang keempat. Nah, perhatikan untuk soal yang keempat. Persamaan garis normal dari fungsi fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 9x dikurang 1 pada titik A min 3, min 10. Nah, perhatikan ya sahabat excellent, yang ditanyakan di sini itu adalah persamaan garis normal. Apa itu garis normal? Nah, kalau saya ilustrasikan, misalkan ini adalah sebuah kurva gitu ya. Nah, ini adalah sebuah kurva. Katakanlah ini adalah sebuah fungsi fx, misalnya seperti itu. Kemudian ada sebuah garis. Nah, garisnya itu menyinggung kurva ini. Nah, ini adalah garis singgung. Katakanlah ini garis G gitu ya. Nah, garis normal yang mana? Nah, garis normal itu adalah garis yang melalui titik singgungnya. Nah, garis yang melalui titik singgung, katakanlah di sini ya. Oke, garis yang melalui titik singgung dan posisinya itu dia tegak lurus. Nah, posisinya itu dia tegak lurus dengan garis singgungnya. Maka inilah yang kita sebut dengan garis normal. Nah, oke, saya ulangi ya. Garis normal adalah garis yang
melalui titik singgung garis dan tegak lurus dengan garis singgung tersebut. Nah, jadi posisi dari garis normal itu dia adalah, ini tegak lurus ya, tegak lurus dengan garis singgung kurvanya atau garis singgung parabolanya. Nah, cara menentukan persamaan garis singgung bagaimana? Perhatikan. Di sini ada fungsi yang diketahui. Jadi fungsi fx-nya di sini atau fungsi ya yang berbentuk parabola ini katanya fx itu sama dengan 2x kuadrat ditambahkan dengan 9x yang dikurangkan dengan 1. Nah, caranya sama, kalian cari dulu gradiennya. Nah, gradiennya berarti kalian cari turunan pertama dari fungsi fx-nya. Berarti ini kita kalikan ke depan ya, 2 kali 2 kan 4x. Nah, jadi 2 pangkatnya kurang 1 jadi 1 ditambah 9. Nah, turunan dari 9x adalah 9, turunan 1 ya 0. Nah, ini turunan pertama tadi nilainya sama juga dengan nilai gradien ya. Berarti M sama dengan 4X ditambahkan dengan 9. Nah, karena dia menyinggung tadi ya di titik min 3, min 10. Jadi di sini nilai X-nya adalah min 3. Kalian bisa langsung substitusikan. Jadi M akan sama dengan 4 kali min 3 ditambahkan dengan 9. Jadi 4 kali min 3 kan min 12 ya. Kita tambahkan dengan 9. Min 12 tambah 9 itu hasilnya adalah negatif 3. Nah, ini gradien yang mana? Gradien garis normal kah atau garis singgungnya tadi ya? Tentu saja ini adalah gradien dari garis singgungnya, garis G tadi. Jadi garis G ini gradiennya itu kita dapatkan adalah min 3. Nah, sekarang yang ditanyakan di sini kan adalah persamaan garis normal, ya kan? Persamaan garis normalnya. Nah, persamaan garis normal, kalian masih bisa menggunakan persamaan rumus Y yang dikurangkan dengan Y1 sama dengan M yang dikalikan dengan X yang dikurangkan dengan X1. Tapi gradien yang kita pakai di sini tentu saja bukan gradien dari garis singgungnya, tetapi gradien untuk garis normalnya. Nah, bagaimana cara menentukan gradien garis normal? Karena antara garis normal ini dengan garis singgung ini dia tegak lurus, maka kalian ingat ya, gradien untuk dua garis yang saling tegak lurus, rumusnya adalah apa? M1 ya, M1 ini untuk gradien garis G, kalau dikalikan dengan gradien dari garis kedua atau garis normalnya itu nilainya adalah min 1, kalau dia tegak lurus. Kalau dia sejajar berarti gradiennya sama. Nah, M1 tadi kan kita dapatkan min 3 ya, min 3 kita kalikan dengan M2 nilainya adalah min 1, maka kita dapatkan M2-nya itu adalah min 1 per min 3 atau 1/3. Nah, M2 ini yang mana? Gradien untuk garis normalnya. Jadi gradiennya di sini adalah 1/3. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi yang kalian masukkan jangan min 3 karena min 3 itu adalah gradien untuk garis singgungnya atau garis G tadi. Sedangkan yang ditanyakan adalah persamaan garis normalnya. Maka yang dimasukkan di sini adalah gradien untuk garis normalnya. Jadi kita langsung masukkan Y kita kurangkan. Nah, karena garis normalnya itu dia melalui titik ini kan min 3, min 10. Jadi untuk Y1-nya di sini adalah min 3. Nah, min 3 sama dengan gradiennya langsung ganti 1/3. Kemudian X dikurang untuk X1-nya di sini. Sorry, Y1-nya min 10 ya, bukan min 3. Oke, min 10. Nah, ini kan untuk Y-nya ini X-nya. Berarti X1-nya min 3. Nah, negatif ketemu negatif kan positif. Jadi Y ditambah 10 sama dengan 1/3. Kemudian X ditambah 3. Karena negatif ketemu negatif positif gitu ya. Jadi Y kita tambahkan dengan 10 akan sama dengan langsung kalikan ke dalam 1/3X ditambah 1/3 kali 3. Jawabannya adalah 1. Atau kita tuliskan Y sama dengan 1/3X ditambah 1, ini pindah ruas ya, dikurang 10. Jadi Y sama dengan 1/3X, kemudian kita kurangkan dengan 9. Kita lihat opsinya. Oke, opsinya kita menyesuaikan ya, jadi XY sama dengan, oke, kita susun. Di sini jadinya adalah Y gitu ya, dikurangkan dengan 1/3X sama dengan min 9. Nah, karena di sini ada per 3, jadi kita kali dulu dengan 3 supaya pernya hilang. Jadi 3 kali Y hasilnya adalah 3Y. Min 1/3 kali 3 1, berarti min X gitu ya. Sama juga dengan min 9 kali 3, min 27. Kita lihat di opsinya harus X dulu, jadi kita tuliskan X-nya dulu ya. Oke, kita tuliskan X-nya dulu. Oke, kita tuliskan. Oke, saya tuliskan di sini ya.
Nah, jadi min X. Nah, min X gitu ya, ditambahkan dengan 3Y sama dengan min 27. Nah, kita lihat X-nya di sini kan positif semua. Jadi, semua ruas ini kita kalikan dengan negatif. Oke, min X kali negatif hasilnya adalah X. Positif kali negatif min 3Y gitu ya, sama dengan negatif 27 kali negatif positif 27. Jadi jawaban yang benar yang mana? Yaitu X dikurang 3Y sama dengan 27. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Nah, berikutnya soal yang terakhir yaitu soal yang kelima. Nah, untuk soal yang kelima juga sama ya. Untuk soal yang kelima kalian perhatikan di sini. Nah, di sini katanya garis G menyinggung grafik fungsi f(x) sama dengan 3x kuadrat ditambah x dikurang 6 di titik yang berapsis 2. Jika garis H sejajar dengan garis G dan melalui titik P 8,-1 yang ditanyakan adalah persamaan garis H. Nah, persamaan garis H gitu ya. Jadi ibaratnya ini ada sebuah kurva gitu ya, kurva fx. Nah, katakanlah kurva fx gitu. Nah, kurva fx ini ada sebuah garis di mana garis G ya, dia menyinggung grafik fungsi dari fx ini. Nah, jadi dia menyinggung seperti ini. Nah, gitu ya, di titik yang berapsis 2. Nah, kemudian selain garis G ini juga ada garis H. Nah, posisi garis H ini dia sejajar dengan garis G tadi. Nah, mungkin ini sebagai ilustrasi saja ya. Mungkin posisinya bisa jadi dia di sini ya. Jadi dia posisinya sejajar dengan garis G. Nah, yang ditanyakan di sini adalah persamaan garis H ini. Nah, caranya gampang ya. Caranya adalah kalian cari gradien untuk garis G dulu. Nah, caranya bagaimana? Sama, kalian tuliskan fungsinya yaitu fx sama dengan 3x kuadrat ditambahkan dengan x yang dikurangkan dengan 6. Kita cari turunan pertamanya. Maka 3x kuadrat turunannya adalah 6x pangkat 1 ditambahkan turunan dari x adalah 1, turunan 6, 0 gitu ya. Nah, ini nilai gradiennya sama juga dengan 6. Nah, karena katanya dia garis G tadi menyinggung grafik fungsi fx itu di titik yang berapsis 2. Jadi ini nilai x-nya sama dengan 2. Langsung ganti ya. X2 ditambah 1. Jadi kita dapatkan gradiennya sama dengan 6 kali 2, 12 tambah 1 berarti 13. Nah, ini untuk gradien yang mana? Gradien untuk garis G. Jadi kita misalkan dengan M1 saja. Nah, kita dapatkan gradiennya itu adalah 13. Kita mau cari persamaan garis H, ya kan? Nah, persamaan garis H, kita gunakan rumus persamaan garis yang melalui satu titik dan gradien tertentu. Rumusnya adalah M dikalikan dengan X yang dikurangkan dengan X1. Nah, nilai gradien untuk garis H itu berapa? Karena posisinya dia sejajar, berarti gradiennya sama, ya, sama dengan gradien garis G. Jadi, gradiennya sama. Jadi, Y kita kurangkan dengan untuk Y1. Nah, karena garis H itu katanya melalui titik P di 8,-1. Berarti ini nilai X1-nya, berarti ini Y1-nya. Jadi, Y1-nya adalah -1. Gradiennya sama ya, 13 karena posisinya sejajar. Kemudian X dikurang X1-nya adalah 8. Nah, ini untuk persamaan garis H ya. Maka Y negatif-negatif positif 1 sama dengan 13 kali X itu 13X dikurang 13 kita kali 8. Ya, 13 dikalikan dengan 8 itu hasilnya adalah 104 ya. Oke, 104. Kemudian, nah kita tinggal susun saja. Y ditambah 1 sama dengan 13x dikurang 104. Oke, seharusnya tadi langsung pindah ya. Y sama dengan 13x dikurang 104. Nah, ini pindah ruas kurang 1. Kita dapatkan Y sama dengan 13x min 104 dikurang 1 min 105. Nah, ini dia persamaan garis H tadi. Ya, yaitu Y sama dengan 13x dikurang 105. Jadi, jawaban yang benar adalah yang A. Nah, semoga membantu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.